tentang market bro ya. Yes. Dimana kalau kita lihat di sini kemarin kan mengalami shakedown yang luar biasa ya, dimana likuidasi terbesar, lebih besar dibanding COVID, lebih besar dibanding 2017. Ya. Jadi ada 19 billion hilang dan banyak posisi-posisi long yang kena likuidasi bro. Dan kemarin kayaknya CZ ya juga lagi kena banyak scrutiny juga kemarin. Karena ada apa namanya rumor di mana kalau lu mau listing koin di Binance dia minta 8% dari supply gitu. Dan kita lihat sekarang secara price action ini kemarin kan sempat drop parah tuh altcoin, sempat naik. Ya, naik lumayan lah. Nah, Bitcoin ini sendiri masih bertahan. Jadi kita mungkin mulai dari Bitcoin dulu bro sebelum bahas yang lain. Di 112.439 ini apa yang kita lihat secara harga sekarang, arahnya kira-kira ini akan kemana? Oke, jadi kita udah bikin tentang target 120.000 itu bahkan dari awal siklus. Itu kita ngomong adalah target kita di siklus ini. Ya, waktu itu memang banyak yang ngetawain dalam artian banyak orang yang berpikir kita akan gampang ke 200.000, ke 150.000. Cuman nyatanya ya, kita udah berapa lama di range ini? Ya, jawabannya kita udah hampir 98 hari di range ini. Berarti memang 120.000 ini adalah angka yang memang sangat psychological barrier yang tinggi buat Bitcoin sendiri. Dan itu was a contrarian take ya waktu itu buat bilang 120.000. Dan di webinar Outlook Q4 pun kita juga sama ya bro. Kita nggak orang yang call alt season terus semuanya turun kan. Ya. Kita selalu punya tesis bahwa sekarang itu kita udah mendekati yang namanya akhir siklus. Saya di situ jelaskan juga jangan terlalu euforia dengan altcoin, beroperasilah hari ke hari. Bahkan saya di situ bilang kalau untuk posisi altcoin ya. Act if kalau ini kita udah masuk bear market. Dimana kita harus menekankan diri ke size yang tepat, risk management yang bagus, berpikir harian. Karena saya ngomong kalau kita udah mendekati yang namanya bear market, skill seorang partisipan di market itu benar-benar diuji. Baru teruji ya? Ya, kamu praktisi beneran atau enggak? Kamu bisa cari peluang harian atau enggak? Karena ya semua mungkin ini bro, merasa jago dan bisa dapetin, saya ngomong kredit point ya sebenarnya. Ketika ya kita dapat rally-rally seperti ini ya semua jenius ya kalau dapat rally-rally begini. Ya, kalau ada rally-rally begini jenius. Cuman kalau keadaannya seperti sekarang ya teruji ya flag ini teruji. Karena ya semua ya kalau manfaatin momen-momen ketika kenaikan seperti ini ya semua jenius. Ya, semua bisa klaim jenius. Tapi keadaan itu kan jadi sulit ketika market itu choppy ya dan flaggy. Ya, ini kan selalu kita kalau lihat ya Bitcoin itu selalu ada di dalam fase-fase yang mana dia juga choppy ya, toppy dan juga price actionnya buruk ya. Jadi sekarang pun ya juga kita memasuki ya sebenarnya teman-teman dalam fase di mana dia udah dalam fase yang mana nggak enak ya secara price action. Jadi gimana sekarang secara price action kalau kita lihat ya monthly merah itu selalu nggak bawa pertanda yang enak pertama. Dan kita udah dapat monthly merah ya di bulan Agustus, September masih dikasih naik dan November ya ini, sekarang kita Oktober ya. Oktober ini udah dikocok lagi. Weekly ya sebenarnya Bitcoin ini kan hanya dapat yang namanya correction candle sekitar 9%-an. Cuman altcoin minusnya 90%. Legit 90%. Kalau teman-teman lihat di Binance pair seperti Atom, seperti Sui ya, itu benar-benar mengalami yang namanya pagi-pagi ya itu ya. Kehancuran teknikal saya ngomong. Betul. Karena koreksi market tuh nggak sedalam itu. Tapi asetnya hancur nilainya. Itu menunjukkan ya kalau di crypto market itu spot itu harus jadi sahabat utama kita ya, spot di Bitcoin. Karena ya kalau kamu misalkan masuk beberapa altcoin porsinya 10-15%, itu pasti kamu ke flash sekarang at least duitnya udah hilang setengah. Betul. Ya, karena banyak juga ya orang kehilangan setengah duitnya ya dalam waktu dekat ya ketika market mengalami flash crash ya. Dan sekarang memang kita ada di area yang kita harus bounce ya Bitcoin. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang market itu banyak ini apa namanya? Kemarin kan banyak yang prediksi ya berdasarkan data-data yang dilihat bahwa alt season akan datang, tapi ternyata malah crash terbesar, likuidasi terbesar dalam sejarah kripto. Itu bukti bahwa semua yang kalian lihat itu nggak menjamin bahwa benar gitu. Apa yang kalian lihat di luar itu nggak menjamin bahwa itu adalah play yang benar. Sedangkan kita ya, Bro Kakak sudah pegang gold 30% tuh dari lama ya. Dan kita juga sekarang
menerapkan gitu apa yang sedang kita kerjakan. 10% dari portofolio Bro Kakak tuh aktif ya harian ya. Jadi kita melakukan aktif trading untuk Bro Kakak sendiri di harian. Dan kita mungkin akan bahas beberapa koin-koin lain. Mungkin mulai dari ratunya dulu, Ethereum. Di 4111 ini apa yang bisa kita ekspektasikan dari price actionnya ke depan? Oke, ya. Jadi Ethereum ya, kalau price action wise sekarang seperti apa? Kita lihat ya daily chartnya ya. Saya tidak terlalu suka ya keadaan daily chart yang seperti ini. Kenapa? Karena satu, ya, kita dapat yang namanya bearish close ya. Bearish close dari Ethereum ya. Dan kita ada di bawah ya 21 EMA ya untuk Ethereum, plus ya kita masih struggling ya, fighting dengan resistance di trendline ini ya. Dan data derivatif juga ya, kalau kita lihat dari CoinGlass semua juga masih menunjukkan bearish momentum ya untuk Ethereum. Banyak juga ya spot selling, banyak juga posisi short yang masuk untuk Ethereum. Jadi unless dia reclaim ya area 4.200 ya di daily chart, Ethereum masih cenderung bearish ya. Jadi ada chance juga sebenarnya buat teman-teman untuk beberapa hari ke depan ya expect volatility ya. Ethereum pun bisa ya masih ditarik ke area 3.600 lagi kalau kita lihat price actionnya. Ya. Di sini kita mungkin lihat BNB dulu karena kemarin kan sempat 2 hari lalu malah ATH ya. Di saat semua orang berdarah BNB itu ATH, tapi sekarang udah mengalami koreksi ke level 1189. Nah, ini dari price actionnya apa yang bisa kita lihat nih? Apakah BNB ini akan bisa ke all time high lagi? Ya. Karena kan tapi sentimennya lagi negatif ya terhadap Binance ya. Benar. Jadi gimana? Apakah berdampak bro? Ya. Kita lihat di harganya. BNB juga dalam keadaan yang mana dia berpotensi mengalami yang namanya double top. Double top suatu keadaan ya ketika kita lihat ya liquidity di 1300 ini udah diambil. Banyak orang yang beli atau long on breakout, buy on breakout ketika dia close di atas 1300. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka expect harga ini melakukan yang namanya price discovery. Yang terjadi justru ada selling pressure ya, dia back into the range terus dia mengalami penurunan. Nah, waspadanya BNB ya, kalau ya ini saya mungkin matikan dulu ya untuk moving average-nya. Kalau dia break ya below neckline ya kita ngomong di area 1000 lah ya. Kita ngomong 1000. 1000 itu angka psikologis yang penting sekali ya untuk BNB. Karena ini dia berpotensi ya mengalami yang namanya double top ya, di daily chart. Dan ya sesuai dengan market yang lain ya, kalau dengan fundamentalnya Binance lagi diserang ya. Ini ada chance ya kalau kita lihat price action ini BNB ini retest ke area 1000 dulu. Ya ini ada di 1200 ya. Ada chance dia retest dulu ke 1000. Ya. Apakah dia di sini bertahan atau tidak? Time will tell. Tapi kalau dia tidak bertahan di 1000, wah itu dia bisa losing turun support. pasti 900 ya. Bisa lebih 900 bawah ya yang di retest. Dan ya let's see ya. Ini ada week juga ya. Week dalam artian kemarin ketika flash crash, ini ada week ke 900. Itu menunjukkan apa? Berarti ada demand yang kuat di sini. Ya, demand yang kuat di sini berarti ada orang yang willing untuk beli di area banyak yang bidding di harga segitu. Ya, berarti kalau price action wise dia jebol, 900 kan bisa dites lagi. Ya. Untuk tes apakah orang yang di sini dulu beli mau beli lagi atau enggak. Keangkut itu. Ya. Kemarin keangkut kan. Jadi memang itu ya psikologi di market ya. Kalau ada week yang kenceng seperti ini, itu menunjukkan apa? Ada yang orang beli di sini. Dan ada chance biasanya harga tuh visit lagi weeknya ke sana baru dia mengalami kenaikan lagi. Ya. Itu kan testing ya. Karena kan berarti ada orang ngasal nawar nih di sini. Ya. Oh ternyata dibeli. Dijemput. Ya harga naik. Nah biasanya orang dites lagi ke area itu buat ditanyain beneran nggak lu nawar kemarin? Nawar lagi. Jadi kan price action wise ya memang relatif bearish ya. Kita call BNB juga dari 600. Target kita di 1000 juga udah tercapai. Jadi kita itu selalu beroperasi sangat objektif ya. Kalau kita ngomong keadaannya ini bullish ya kita ngomong bullish at this time. Kalau misalkan ini ada potensi bearish kita harus menunggu ya kita ngomong juga. Atau memang mau oke kita ada posisi buat trading harian dan juga manifesting ya peluang apapun di market. Karena saya percaya kalau teman-teman bisa sizing in dengan benar ya. Dan gak kena likuidasi ya dengan greedy kayak kemarin ya. Itu saya yakin portofolio juga bisa compounding pasti. Nah ini dia nanya bro, Firman pertama, XRP bagaimana di level 2,5 ini? Oke ya. XRP waktu itu kita bilang ya ke teman-teman di minggu yang lalu ya. Kalau dia nggak ada reclaim ya area $3,
XRP itu kurang menarik karena waktu itu kita bilang ada chance ya dia drop lagi ke area 2 ya. Dan price action wise bagaimana? Memang sekarang pun juga ada ya chance dari saya ngomong XRP kalau Bitcoin nggak mengalami kenaikan dan dia cenderung ya break ya area support di H4-nya untuk Bitcoin, XRP ini bisa kedua lagi ya. Ini adalah testing a mega range ya, XRP. 2 itu juga satu angka psikologis. 2 juga sebagai tempat ya placing bid demand ya. Dan sepertinya ya ada chance ya XRP ini retest lagi ke area $2. Ya. Dan ini kita akan bahas ya. Mungkin nextnya Solana ya. Yes. Solana ini kan salah satu koin jagoan retail ya sebenarnya. Dan yang kemarin market share-nya sempat keambil BNB, tapi di saat sentimen negatif ini apakah justru ada kesempatan di 204 ini levelnya? To be honest malah kalau saya tadi ngomong ya, ETH bearish. Ya. Terus BNB relatif bearish dengan fundamentalnya, XRP technical bearish. Tapi Solana ini malah price action-nya yang paling oke. Dari keempat ya aset itu ya, dari Bitcoin, dari BNB, dari XRP, dari ETH. Malah Solana ini yang paling kuat. Ya, kenapa? Ya mungkin ya secara fundamental Solana ini kan pesaing utama dari BNB. Kalau orang udah hijrah dari BSC, transisi ini akan lari lagi ke Solana. Itu satu. Mereka butuh tempat bermainnya. Jadi Solana ini memang playground yang mereka anggap yang paling oke. 2 juga karena sentimen dari ETF Solana. Ya. Jadi price action wise ya sekarang dia bagaimana? Dia berpotensi ya teman-teman di sini membentuk yang namanya higher low lagi. Kalau di sini 4 hari lagi kita close ya dengan bullish candle, ada potensi loh dia di 200 ini konsolidasi dulu ya dan mengalami breakout. Jadi saat ini menurut saya kontrarian bet itu adalah ya jual BNB belinya Solana. Ya. Ini kan ada yang nanya, itu kan secara secara teknikal, tapi kalau secara makro Solana gimana? Kita bisa lihat dari ini kan beberapa institusi seperti VanEck ya. Di sini kan mereka juga sempat di 14 Oktober 2025 file staking enabled ETF. Jadi VSOL ya, proposing 0,30 fee ya, regulated staking strategi. Dan ini ya pastinya bullish ya ke Solana. Dan juga ada Soulmate itu yang salah satu di listing ya teman-teman di Nasdaq membeli $50 million Solana tapi dalam diskon 15% dari langsung direct ke Solana Foundation-nya. ARK Invest-nya Cathie Wood juga sempat punya ya 11,5% stake di Soulmate ini. Ini ngasih sinyal apa teman-teman? Ini sinyal kepercayaan diri pada para investor terhadap asetnya gitu. Jadi kita lihat dan total corporate treasury yang sekarang pegang $4 billion di Sol, yaitu Galaxy Digital, kayaknya institusi udah mulai banyak bro, yang mulai lirik dan mulai masuk ya. Kita nggak pernah percaya kalau orang ngomong, oh aset ini bagus. Kita lihat uangnya, beneran nggak? Dia taruh uangnya di mulut yang dia ngomong gitu. Itu yang kita lihat. Dan so far ya institusi kalau kita lihat secara makro masih oke. Mungkin makanya price action-nya mungkin masih kuat. Karena, jadi price action merefleksikan biasa kan. Benar, karena sekarang pun kalau kita lihat data dari DeFi lama ya, ini net inflow dari Solana ini mengalami peningkatan ya. Net inflow-nya ditunjukkan ya, ini warna kuning. Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa dia udah di bulan sekarang ya, di kanan ini. Iya. Sorry. Waduh. Oke, nah ini udah mulai mengalami kenaikan ya net inflow dari Solana sendiri. Begitu juga dengan TVL-nya, ya memang app revenue-nya dia cenderung mengalami penurunan. Ya maksudnya belum banyak orang yang mulai menggunakan jaringannya, tapi duit udah mulai masuk ke sana. Ya. Sama kayak duit yang udah diparkir, memang belum digunain. Ya. Dalam artian tapi bahan bakunya udah dikirim, tapi belum dimasak. Ya. Jadi BNB relatif bearish ya price action wise. Sentiment wise, fundamental wise, dan CZ juga kayaknya udah ditekan publik. Kemarin juga ada foundernya Hyperliquid ya. Kasih tekanan juga. Dia bilang bahwa nilai likuidasi di centralized exchange yang dilaporkan itu selalu 10 kali lebih kecil daripada aslinya. Ya, jadi dia diskon 90%. Misalkan orang ke likuidasi, oke nih 100 juta nih duit hilang. Ya, itu aslinya 1 billion. Ya. Karena memang ya ada sentimen negatif juga ya antara Jeff dan juga CZ juga. Tapi memang make sense ya. Kalau semua nggak bisa dilihat secara blockchain kan orang bisa ngomong berapa revenue mereka, berapa mereka dapat duit dan lain sebagainya. Self reporting soalnya. Ya sampai akhirnya ya Binance bilang kalau oke, kita ada
450 juta kayaknya insentif yang mau dibagikan untuk korban ya, ngomongnya korban yang kena likuidasi. Jadi it's a shady games ya teman-teman. Banyak juga yang berpendapat bahwa mungkin centralized exchange sekarang kan hanya dikuasai ke satu tempat ya yang kuning doang. Beberapa tahun ke depan mungkin kita akan melihat ya yang menguasai bisnis ya untuk exchange itu adalah centralized exchange yang benar-benar terregulasi atau mungkin memang DEX ya. Karena DEX sih memang berbeda ya konsepnya dan ya kita harus waspada ya dengan BNB. Ya, dan ini teman-teman bisa lihat ya, mungkin kita akan bahas Hyperliquid bro di harga $39 ini. Tapi mungkin kita bahas dulu apa yang terjadi ya. Di Hyperliquid dia kan baru aktivasi baru 15 Oktober kemarin. 15 Oktober ini baru banget nih HP3. Dimana ini bikin semua orang bisa nge-launch perp marketnya sendiri, ya kan? Jadi upgrade ini semacam decentralized market creation, dia bisa mirip seperti App Store-nya gitu kan. App Store untuk perps loh. Jadi ini lumayan unik ya. Dan open interest-nya masih sangat dominan ya, sangat besar di Hyperliquid juga. Perpsnya Hyperliquid juga ditambahkan di wallet Web3 yaitu MetaMask dan juga Monad airdrop targetnya hype user di 14 Oktober kemarin layer 1 ya blockchainnya Monad. Jadi dari 3 katalis ini apakah itu terefleksikan di price action ini? Coba kita lihat targetnya kemana dari 39 ini, kira-kira apakah dia bisa masih naik lagi atau gimana bro? Oke ya, kita lihat sebenarnya kalau weekly chart ya dia relatif bearish ya to be fair ya. Sama seperti altcoin yang lain ya, altcoin yang lain pun juga sama ya. Kalau kita lihat ada chance ya dia revisit weeknya lagi ke 30 ya. Meskipun sekarang ada di 39 ya untuk Hyperliquid. Tapi kita juga bisa ya lihat ke daily chartnya ya, sama ya, daily chartnya juga relatif bearish. Kenapa? Karena kita belum benar-benar clear ya the line ya di daily chart. Ya, ini kalau kita gambarkan ini ada semacam resistance ya. Plus ya di sini adalah ya previous ya week yang bisa ya jadi demand area, oke. Dan bisa jadi kemungkinan seperti ini ya, dia mengalami kenaikan dulu ya, baru retest ke area 30 dan dia kembali mengalami kenaikan. Jadi secara price action wise ya, meskipun fundamentalnya bagus ya, Hyperliquid itu masih belum ya price action wise. Karena apa? Dulu ketika Hyperliquid di sini ya di harga sekitar ya dulu di 25 ya ketika 15 Februari di sini dulu dia juga ini bro ya launching Hyper EVM. Tapi yang terjadi setelah Hyper EVM launch, orang-orang malah sell the news dulu dan yang terjadi justru Hyperliquid ya waktu itu drop ya sampai 70%. Jadi meskipun teman-teman ngomong ini adalah a very good altcoin ya, fundamental base dan lain sebagainya bagus, tapi di tengah siklus pun ya Hyperliquid tuh bisa drop 70%. Jadi anything can happen di altcoin ya, itulah mengapa teman-teman kalau mau fokus ya pemula itu fokusnya investnya di Bitcoin dulu. Bitcoin punya cash 10%. Kalau misalnya kalian belum terlalu ngerti altcoin, ya bisa ikut trade harian ya. Benar. Cuman sebelum kita bahas itu kita mau bahas SUI dulu bro ya. SUI ini kan di 14 Oktober kemarin ada register YLDS kan. Itu salah satu SEC registered juga. Jadi ini very compliant ya. SUI itu sangat compliant. Dan kemarin setelah dia drop yang sampai 0,5 di beberapa exchange itu kan gue lihat juga tuh pas subuh ya jam 4 pagi ya kalau nggak salah di Indonesia. Dia ketika dia naik, dia testing critical support ya kan di sekitar 2,5 tuh. Dan apa yang lu lihat dari price action SUI sekarang di 2,82 ini? Oke. Ya. Untuk SUI ya, what a week ya. Ya. Weeknya panjang banget ya maksudnya. Dalam artian ya ini benar-benar nearly zero ya, kayak gila ya. Kita ngomong itu sebenarnya karena exchange sebenarnya ya, yang liquidity problem. Betul. Karena price action wise ya setelah ya pasti banyak yang punya fantasi sebenarnya kayak what if gitu ya, saya beli di sini. Jawabannya nggak ada yang bisa. Karena ketika kita udah planning di situ, itu pun juga banyak yang udah ngomong. Betul. Ordernya nggak kejemput. Karena satu ya banyak yang nggak kepikiran ya dia bisa ke sana ya. Dua juga orang berpikir bahwa bisa ya buat di sana. Tapi endingnya juga nggak ke-fill, ordernya banyak nggak ke-fill. SUI ini juga sebenarnya sekarang ya dia breakdown ya untuk weekly chart ya menunjukkan bearish sebenarnya, bearish pertanda bearish. Ada chance ya dia retest lagi ya weekly ke 2,5 ya sebelum di sini berpotensi ya
menemukan support karena 2,5 ya teman-teman kita ngomong itu adalah area yang bagus ya secara psikologis sebelum dia ya menemukan short term bottom dan mungkin melanjutkan rally-nya lagi. Tapi kalau sekarang price action wise ya sebelumnya minggu yang lalu tuh relatif bullish ya. Dia potensi higher low cuman sekarang higher low-nya bisa invalid di momen dan titik sekarang dan membawa dia ke area 2,5 ya sebelum melakukan bounce lagi. Jadi ya critical scale area. Ya. Kemarin sempat salah satu token yang gua share di dalam bro, yaitu Zcash. Coba kita bahas Zcash di sini. Di saat semua orang yang rugi, satu dunia rugi, ya. Gue masuk Zcash di size yang ya oke lah. Contrarian play ini ya. Contrarian play dan itu mengalami kenaikan ya mungkin untung rupiah sekitar 40-50 miliar kemarin. Ya. Itu gimana sekarang Zcash itu? Oke, ya. Tadi ya ini kalau dilihat ya bro tim share ya Zcash 10 Oktober. Ya. Oh sorry 3 Oktober ya. 12-an hari ya dan lumayan dapat ya, dapat satu sena tuh bro gue dari Zcash. Waktu itu harganya di sekitar sini lah ya di bawah 130-an konsolidasi dan kemudian dia ya mengalami kenaikan. Jadi sekarang Zcash kan kita selalu ngomong ya kalau Zcash naik tuh semua market hancur. Iya. Ya. Karena udah naik 150% ya dari yang bro tim share. Dan sekarang gimana price action wise? Ya, kita ngelihat Zcash masih konsolidasi, ya. Too early to judge apakah dia akan losing, ya. Karena patternnya pun sekarang juga masih sebenarnya masih continuation, ya, patternnya di daily chart. Cuman kita nggak bisa rally ke pattern jangka pendek ya. Setelah aset tuh udah naik ratusan persen. Betul. Ya. Jadi kita harus waspada. Tapi kalau saya bikin possibility guess ya. Ya, mungkin dia masih bisa retest sampai ke 160 atau 150 lagi ya dengan keadaan market sekarang. Dan itu enaknya market crypto bro. Jadi kalau misalnya kalian nggak ikutin praktisi, kalian all in yang lain gitu kan. Kalian all in koin yang turun gitu kan. Oh ini ada koin, kita udah kasih target exitnya berapa, kalian ikut orang lain, kalian mengalami kerugian. Sedangkan di dalam ya di saat orang kayak kalau all season semuanya rungkat, Zcash kita untung sendiri ya. Dan itu dapat untung segitu, dapat untung puluhan miliar itu bukan dari modal yang besar sekali juga gitu. Karena koinnya basically ngedouble, apalagi dari posisi gue beli pertama sebelum dia naik jadi 1% di portofolio gue naiknya luar biasa, gitu. Jadi itulah bedanya ketika kalian belajar sama praktisi sama enggak. Tapi kan kita lihat tadi bahwa market ini kita lihat arahnya ke depannya ini kan kalian harus treat market yang sekarang tuh seperti bear market bro. Kalau gue percaya seperti itu. Dan itu kan salah satu play yang kita sebutnya directional gitu. Cuman nggak banyak sebenarnya play yang kita cari directional lagi. Kenapa? Karena emang sudah nggak banyak barangnya. Nah, tapi kalau misalnya harian gitu. Enaknya kita di financial market itu bro. Ketika ada opportunity ya kan, kita punya uang misalnya 40 miliar, 35 miliar, bisa hajar gitu. Oke, 1%, ntar gitu. Dia naik, untung double, dapat sena, bungkus, pulang gitu. Benar. Sedangkan kalau misalnya di industri yang lain nggak bisa kayak gitu bro. Nggak bisa. Gitu ya. Lama gitu. Kalian mau kerja buat dapat uang segitu lama gitu. Nah, ini yang menurut kita kenapa paling banyak orang kaya di dunia itu di dunia finance dan investasi. Kenapa? Karena mereka itu ketika mereka lihat ada pergerakan di dunia ini, ada opportunity. Ada opportunity, mereka punya uang, mereka bisa masuk, mereka bisa dapatkan uang jadi uang. Itu yang nggak bisa didapatkan di industri lain. Nah, gimana caranya teman-teman bisa lihat? Teman-teman bisa silahkan cek aja kayak di Instagramnya Bro Kakak ya, di mana situ pelajar-pelajar kita mengalami keuntungan yang sangat signifikan bro. Kenapa? Karena mereka basically tinggal melihat apa yang kita lakukan gitu. Mereka lihat apa yang kita lakukan, boom, meledak. Itu satu Indonesia nggak ada yang call Zcash ya. Semua orang lagi sibuk sama XPL dan lain-lain. Kita contrarian play gitu. Gua lihat ini ada opportunity, oke, Zcash door meledak ya.